Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala, shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa terus mengikuti langkah demi langkahnya, sunnah demi sunnahnya. Semoga kita mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Ilham Hasanuddin akan memenuhi tugas membuat video pembelajaran yang berjudul Al-Quran adalah Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya yang sangat saya hormati dosen pengampu mata kuliah Al-Quran Hadis Bapak Ustadz Deden Dai Cinta. Tak lupa teman-teman mahasiswa yang sangat saya hormati dan yang sangat saya banggakan, rekan-rekan pelajar. Langsung masuk saja teman-teman atau rekan-rekan semuanya ke dalam pembahasan yang mungkin telah lumrah ya, dan telah kita ketahui bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril dan diturunkan secara berangsur-angsur. Allah juga menurunkan beberapa kitab ya sebelum Al-Quran, yaitu kitab Jabur, kitab Taurat, dan kitab Injil, dan itu dipersembahkan atau dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Umat Islam harus mengenal Al-Quran karena Al-Quran ini sebagai way of life. Apa itu way of life? Yaitu sebagai pedoman hidup. Dan Al-Quran juga adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang berlaku selama-lamanya. Al-Quran tidak mungkin dapat ditiru dari aspek manapun. Bahkan sudah banyak yang ingin merubah Al-Quran, akan tetapi sangat sulit dan itu tidak akan pernah terjadi. Selanjutnya teman-teman atau rekan-rekan semuanya, supaya kita memahami lebih dalam tentang Al-Quran, saya di sini membawakan 4 definisi Al-Quran dari para ahli atau para ulama ya, secara etimologi dan terminologi. 2 secara etimologi dan 2 secara terminologi. Di sini pertama saya membawakan pendapat dari Al-Lihyani ya. Pendapat dari Al-Lihyani 2 menurut Al-Juzazi, itu 1 dan 2 secara etimologi, dan 3 dan 4 itu secara terminologi. Yang ketiga menurut Syekh Muhammad Khudaribek, dan yang keempat Subki Saleh. Mari kita rinci bersama-sama. Pertama, menurut Al-Lihyani. Menurut Al-Lihyani bahwa Al-Quran ini adalah kata benda atau masdar dari kata qoro'a yang artinya membaca, atau dalam tasrifnya qoro'a yaqra'u Qur'anan. Lalu kata Al-Quran selanjutnya digunakan ya untuk memahami kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa ulama juga mengikuti pendapat ini. Dalil dari pendapat ini adalah Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 dan ayat 18 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Shadaqallahul adzim, yang artinya sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Lalu teman-teman, yang kedua ya, Al-Quran menurut pendapat dari Al-Juzaz. Jadi menurut Al-Juzaz ini bahwa
Al-Quran ini adalah berasal dari kata al-qur'u atau mengikuti wajan fu'lanun yang berartikan yaitu al-jam'u yang artinya adalah sebuah kumpulan. Mengapa sedemikian rupa? Karena menurut Al-Juzaz argumen ini berpendapat bahwa Al-Quran ini terdiri dari kumpulan surat-surat dan ayat-ayat yang memuat kisah-kisah perintah dan larangan. Pendapat ini juga didasari karena Al-Quran mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi sebelumnya. Jadi menurut Al-Juzaz Al-Quran itu adalah al-jam'u, yang dimana al-jam'u ini adalah sebuah kumpulan, yang artinya Al-Quran ini memuat sebuah kisah dan perintah dan larangan, sekaligus intisari dari semua kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Itu secara etimologi. Selanjutnya menurut terminologi, yaitu menurut Syekh Muhammad Khudaribek dan Subki ya. Pertama, menurut Syekh Muhammad Khudaribek dalam kitab Tarikh At-Tasri Al-Islam, Syekh Muhammad Khudaribek mendefinisikan Al-Quran yaitu Al-Quran huwa al-lafdu al-arabiyyu al-munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadakkuri al-manqulu mutawattiran wa huwa ma'adafataini al-mabdu'u bi suratil Fatihah wa khtumu bi suratin Nas. Jadi yang artinya Al-Quran ini adalah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir ya, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan suratul Fatihah wal makhtumu bi suratin Nas dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itu menurut Syekh Muhammad. Lalu menurut Subki Saleh ya, definisi Al-Quran ini adalah Al-Quran huwa al-kitabu al-mu'jizu. Al-Quran adalah kitab yang mengandung mukjizat, al-munazzalu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, al-maktubu yang ditulis bi musahifi dalam mushaf, al-manqulu yang disampaikan ala bitawaturi secara mutawatir, al-muta'abbadu bitilawatihi dan bernilai ibadah untuk yang membacanya. Itu menurut Subki Saleh. Baik teman-teman, mungkin dari beberapa definisi baik secara etimologi maupun terminologi, teman-teman sudah memahami ya apa yang saya jelaskan tadi, pengertian dari Al-Quran tersebut. Selanjutnya di sini ada yaitu nama-nama Al-Quran. Jadi nama-nama Al-Quran yang saya ambil dari buku tersebut, dari buku materi atau buku pelajaran itu, yang pertama ada 5 ya, ada 5 nama-nama Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran, yang populer, yang selalu kita sebut, yang artinya adalah bacaan atau yang dibaca. Yang kedua Al-Kitab atau Kitabullah, kitab suci Allah gitu ya. Yang ketiga yaitu Al-Furqan sebagai pembeda. Yang keempat Az-Zikr, yaitu yang artinya sebagai pemberi peringatan. Yang kelima yaitu At-Tanzil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya teman-temanku, di sini ada menganalisis perilaku orang yang memahami Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sumber pertama ajaran Islam ya. Jadi sumber pertama ajaran agama Islam itu adalah Al-Qur'an. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk tentang perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala.
Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan keimanan, akidah, tuntunan ibadah, budi pekerti, dan lain-lain. Akidah adalah ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Al-Quran juga berisikan tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji. Sebagaimana kitab tuntunan hidup bagi setiap umat Islam, hendaknya setiap muslim dapat menjalani kehidupan menurut Al-Quran, yakni dengan menerapkan budi pekerti dan etika yang dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk menjalani kehidupan sesuai tuntunan Al-Quran, baik dalam kesendirian maupun di tengah-tengah pergaulan masyarakat, baik masyarakat yang homogen maupun heterogen ya. Berpikir, bersikap, bertindak menurut tuntunan Al-Quran itu sendiri. Lalu kesimpulannya, jadi mungkin yang telah saya jelaskan tadi disimpulkan saja secara langsung bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang lafadznya autentik sebagai mukjizat. Al-Quran disampaikan kepada kita secara mutawatir dan ditulis dalam mushaf-mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca Al-Quran bernilai ibadah. Al-Quran memiliki beberapa nama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan saya dalam membawakan materi ini. Semoga yang benarnya, karena yang benarnya dari Allah, salahnya dari diri saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.